musim hujan. No problem. 9 trik rumah tetap cozy walau jemuran ada di dalam rumah. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Dan kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Musim hujan itu unik, hujan turun sebentar, tapi dampaknya ke rumah bisa seharian, cucian pindah ke dalam, ruang tamu mendadak jadi area jemur, dan rumah yang tadinya adem berubah jadi seperti markas baju basah. Belum lagi komentar halus dari keluarga yang bilang, rumah kok jadi lembab ya? Padahal yang lembab bukan cuma rumah, tapi juga hati bundanya. Di luar sana orang ngomongin rumah estetik, rumah minimalis, rumah cozy ala media sosial. Sementara di rumah kita, realitanya jemuran berdiri gagah di tengah ruangan, kipas nyala ke segala arah. Dan kita masih harus mikir, besok masa apa? Ini bukan soal rapi atau tidak rapi. Ini soal bagaimana rumah yang sama bisa bikin stres atau justru tetap jadi tempat pulang yang menenangkan. Makanya pembahasan ini penting banget. Bukan buat nyuruh Bunda jadi sempurna, tapi buat nunjukin kalau ada cara sederhana supaya rumah tetap terasa cozy walau kondisi lagi tidak ideal. Karena rumah yang nyaman itu bukan rumah tanpa masalah, tapi rumah yang bikin kita bilang, ya sudahlah, hujan boleh deras, cucian numpuk, tapi aku masih bisa napas lega di rumah sendiri. Trik pertama itu sebenarnya bukan soal rumah, tapi soal hati. Banyak bunda yang langsung minder saat jemuran masuk ke ruang tamu. Padahal realitanya, musim hujan itu bukan ujian iman, tapi ujian kesabaran. Jemuran di dalam rumah bukan tanda kamu gagal jadi ibu rumah tangga, justru tanda kamu masih jalanin peran. Karena kalau nggak dicuci nanti anak protes seragam bau, suami nanya kaos kerja mana, dan kita yang kena mental duluan. Jadi menata pikiran itu penting. Karena rumah yang terasa cozy seringkali dimulai dari bunda yang berhenti menyalahkan diri sendiri. Trik kedua, jangan jadikan satu sudut rumah sebagai kamp pengungsian cucian. Sering kejadian semua baju dikumpulin di satu titik, hasilnya satu sudut jadi lembab, bau, dan kita tiap lewat pengen ngeluh sendiri. Coba sebar jemuran di beberapa area, dekat pintu, dekat jendela, atau lorong kecil yang jarang dipakai. Karena udara itu suka jalan-jalan dan baju yang kena aliran udara lebih cepat kering daripada yang cuma numpuk bareng temannya. Trik ketiga, manfaatkan cahaya alami sekecil apapun. Jangan remehkan sinar matahari yang cuma mampir 5 menit, itu bukan PHP. Tapi tetap berguna. Jemur baju dekat jendela walau mataharinya cuma muncul malu-malu. Karena cahaya membantu mengurangi lembab, dan ini bukan mitos. Ini pengalaman ibu-ibu yang capek, nyium bau apek tiap sore. Rumah yang terang sedikit saja, rasanya lebih hidup daripada rumah gelap yang penuh jemuran dan keluhan batin. Trik nomor 4. Beri jarak antar baju, walau godaannya besar untuk hemat tempat. Aku tahu rasanya pengen cepat selesai. Semua baju ditempel kayak sate, tapi yang ada malah keringnya barengan seminggu kemudian. Baju itu butuh ruang bernapas, sama kayak kita. Terlalu mepet bikin sesak. Jarak kecil antar kain bikin udara muter, bau berkurang, dan jemuran nggak jadi sumber konflik rumah tangga. Trik kelima, hadirkan aroma yang bikin hati tenang. Bukan buat nipu hidung ya, tapi buat ngasih sinyal ke otak kalau rumah ini masih aman dan nyaman. Aroma lembut itu efeknya nyata. Karena saat kita capek, otak kita butuh sesuatu yang nenangin. Kadang yang bikin stres bukan jemurannya, tapi baunya yang bikin kita ngerasa rumah ini nggak beres-beres. Trik keenam, lantai harus tetap kering walau cucian basah di mana-mana. Rumah lembab itu capeknya beda. Bukan capek fisik,
tapi capek emosional. Pel lantai sekali sehari aja bisa bikin suasana berubah, langkah kaki lebih ringan, dan hati lebih adem. Ini penting, karena jemuran dan lantai basah itu kombinasi yang bikin Bunda pengen rebahan sambil mikir hidup. Trik nomor 7, rapikan visual di sekitar jemuran. Jemuran itu sudah cukup mencuri perhatian, jadi jangan ditambah tumpukan tas, mainan, dan kardus bekas belanja online. Cukup satu area bersih di sekitar jemuran, rumah langsung terasa lebih lega walau baju masih bergelantungan. Mata kita itu gampang capek dan kerapian visual itu ngaruh ke mood tanpa kita sadari. Trik ke-8, atur waktu jemur dan waktu turunin baju. Jangan biarkan jemuran berubah status jadi properti rumah. Walau belum kering sempurna, turunkan, lipat rapi, dan lanjutkan besok. Jemuran yang terlalu lama digantung bikin rumah terasa stuck. Seolah nggak ada progres, padahal Bunda sudah kerja keras dari pagi. Trik ke-9, tanamkan di kepala bahwa ini cuma fase sementara. Musim hujan datang dan pergi. Jemuran masuk rumah juga nggak selamanya. Rumah yang cozy itu bukan rumah tanpa cucian, tapi rumah yang tetap punya kehangatan walau lagi berantakan. Kadang yang kita butuhkan bukan rumah sempurna, tapi pengingat bahwa semua ini sedang berjalan. Pelan tapi nyata. Di titik ini, kita sama-sama diajak tarik napas sebentar, lihat jemuran yang masih setia berdiri di ruang tamu, sambil berpikir hidup ibu itu unik, bisa sambil lipat baju, mikir menu besok, dan ngerasa gagal. Padahal sebenarnya sedang kuat-kuatnya. Rumah cozy itu bukan soal rapi sempurna, tapi soal hati yang pelan-pelan berdamai. Karena kalau hati tenang, jemuran cuma jadi properti tambahan, bukan sumber emosi. Kadang kita ketawa sendiri, rumah lagi penuh baju, tapi tetap nyeduh teh, seolah ini kafe estetik versi ibu rumah tangga. Ini bukan drama tapi seni bertahan hidup. Kita boleh capek, boleh kesel, tapi jangan lupa kasih diri sendiri tepuk tangan kecil, karena di balik bau apek ada usaha. Dan di balik jemuran, ada cinta yang lagi dijemur juga. Jadi sebelum masuk ke penutup, simpan satu keyakinan ini baik-baik. Musim hujan boleh panjang, tapi semangat ibu jauh lebih panjang. Rumah boleh penuh, tapi harapan jangan. Dan selama kita masih bisa tertawa kecil di tengah kekacauan, artinya kita baik-baik saja dan besok pasti terasa lebih ringan. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.